terus kemudian sudah nggak ditagih, itu otomatis kalau udah di cover asuransi itu lunas atau tidak. Sudah saya jelaskan di sebelumnya, itu dianggap lunas karena di cover, itu apakah tetap ditagih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, kerjakan doamu dan doakan kerjamu. Ada satu pertanyaan menarik yang ingin saya bahas di sore ini. Apakah ketika hutang atau beban kita di pinjaman online tidak tertagih lebih dari 6 bulan, bahkan bertahun-tahun tidak ditagih, apakah itu otomatis auto lunas? Karena katanya nih, pinjol atau lender, peer-to-peer lending itu katanya diwajibkan oleh otoritas jasa keuangan untuk menggunakan cover asuransi. Asuransi untuk lender, bukan asuransi untuk nasabah. Itu pertanyaan yang menurut saya akan kita diskusikan pada sore ini, sehingga kita tidak perlu menduga-duga apakah hutang saya sebetulnya sudah terbayar atau tercover oleh pihak ketiganya si pinjol, atau justru saya sebetulnya masih dalam kondisi ditinjau ulang, dischedulkan ulang untuk ditagih, diingatkan dan segala macam. Ini adalah pertanyaan yang jawabannya menurut saya akan, pertama, saya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mantan dari pegawai Bank Mandiri yang juga pernah mengurusi masalah asuransi dari pihak lender seperti itu ya. Saya menyebutkan mereknya karena memang dia dari Mandiri. Termasuk juga saya bertanya ke pihak leasing ya, mengenai masalah bagaimana sih sebetulnya resiko yang ditanggung oleh pihak lender. Baik, jadi bicara asuransi lender atau asuransi untuk perbankan yang bergerak di bidang peminjaman, itu memang adalah perkara yang serius, karena selama ini orang memahami bahwa asuransi hanya di cover oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan, yang maksimal aturannya itu ketika bunga dikenakan 7%, maksimal 7% ya. Tapi bagaimana ketika lending atau pinjaman, apakah juga dapat asuransi? Oke. Pasca corona di tahun 2021 lah, atau sejak corona di awal 2018, memang ada beberapa perusahaan asuransi yang kolaps karena mencairkan cover pinjamannya untuk asuransi jiwa lah. Tapi pihak lender juga ternyata ada kesaksian dari teman saya itu yang katanya lendernya juga cair asuransinya, tapi teknis syarat apa aja itu belum bisa dibuka oleh admin. Baik, begini, saya akan jawab beberapa lender yang sudah tercover atau sudah berizin otoritas jasa keuangan. Itu tentu sudah ada beberapa yang mengikutkan perusahaannya premi asuransi untuk mitigatif ini. Dan kalau misalnya kita punya pinjaman, kemudian pinjaman itu belum kita bayar, atau kita gagal bayar, apakah ketika tidak ditagih itu otomatis itu lunas? Nah, ada dua dugaan ya. Kenapa saya bilang dugaan? Karena ini sifatnya rahasia. Ini sifatnya tidak bisa memastikan. Tetapi yang perlu Anda tahu bahwa yang terjadi pada pihak bank konvensional, meskipun salah satu pinjaman yang gagal bayar kolab di atas call 7, call 8, itu ternyata mereka sudah mengajukan ke pihak asuransi dan cair kayak gitu. Tetapi tidak disampaikan kepada nasabah. Artinya bahwa nasabah tetap
tidak bisa hilang bahwa dia berstatus sebagai orang yang gagal bayar itu tidak hilang. Tapi sebetulnya pihak bank itu sudah tercover oleh asuransi. Nah, apakah ini juga berlaku kepada pinjol? Nah, tentu menurut saya karena bank itu tidak jauh berbeda, menurut saya sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita menemukan kasus di mana hutang kita di salah satu aplikasi, katakanlah misalnya Kredivo, katakanlah misalnya Ada Kami, katakanlah misalnya EasyCash atau apa sajalah, itu kita gagal bayar sudah lebih di atas 90 hari, pihak ketiga juga udah gak bisa menyelesaikan misalnya karena terkendala misalnya tidak sesuai alamat rumah tempat ditagih gak sesuai dengan KTP, atau memang ditipu temennya, apakah itu ketika tidak ditagih nomor sudah hangus dan tidak punya media sosial, artinya DC tidak bisa menjangkau, apakah itu otomatis lunas? Yang jelas kalau misalnya itu diasuransikan oleh Ada Kami, ada EasyCash ataupun Aku Laku ataupun Kredivo misalnya, maka otomatis si bank ini sudah tidak punya kerugian. Kenapa? Karena dicairkan oleh asuransi. Tetapi yang namanya proses pencairan asuransi itu banyak syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat teknis inilah yang belum dibuka. Artinya masih berstatus rahasia seperti itu ya. Jadi otomatis si bank ini kalau cair ya udah dia nggak akan punya beban lagi. Tetapi yang kita masalahkan adalah ketika pihak bank ini sudah di cover oleh asuransi pada salah satu nasabah yang gagal bayar. Nah, kenapa gagal bayar pada nasabah ini kok tidak otomatis hilang? Nah, ini saya sengaja bikin video untuk saya pertanyakan, barangkali dari pihak otoritas jasa keuangan ataupun dari pihak BI bisa mendengar video saya ini. Karena saya nyoba googling, nyoba tanya, bahkan ke internal bank sendiri itu tidak bisa mereka jawab. Bahkan ada satu jawaban, saya tidak bisa menyebut sumbernya ya, nama sumbernya, tapi saya bisa datangi kalau ada yang nggak percaya ini. Ya jawab, kalau asuransi dari pihak bank itu ada Kak, ada Mas, dan itu bisa diajukan setelah gagal di atas 8 bulan atau call 7, tetapi tidak pernah disampaikan kepada si nasabah, dan si nasabah tetap dianggap sebagai gagal bayar. Seperti itu. Nah, ini saya kira adalah problem yang harus dipecahkan oleh pihak otoritas jasa keuangan, karena ada beberapa video konten kreator yang bicara tentang fintech, bicara tentang peer-to-peer lending, bicara tentang masalah asuransi untuk bank, itu mereka seolah-olah menjawab otomatis sudah nggak usah dibayar, itu sudah diasuransikan oleh bank. Nah, ini saya kira jawaban ini tidak punya dasar kayak gitu ya. Kenapa? Itu hanya menduga saja, sama seperti yang saya sampaikan, tetapi dugaan saya adalah tidak jauh persis dengan bank-bank konvensional. Jadi memang sekarang itu ada beberapa lending atau lender atau pihak kredit, pihak yang memberikan pinjaman yang kemudian itu diwajibkan untuk ikut asuransi. Nah, dan ini yang harus kalian tahu bahwa yang namanya ikut asuransi tentu ada premi. Besaran premi itulah, karena ini sifatnya organisasi atau perusahaan, tentu beda perlakuan besaran premi dengan premi perorangan seperti itu. Jadi misalnya nih Kredivo ya, atau EasyCash atau Aku Laku atau apa aja, Shopee Pay Later misalnya, atau apalagi banyak kan ya. Kemudian dia mengasuransikan perusahaannya terhadap pihak asuransi, sebutlah Akseleran misalnya, kan ada beberapa asuransi. Nah, ternyata ada kasus pada Bank Igro, itu sudah ditulis oleh Kompas kalau nggak salah ya, itu mereka sudah mengajukan gara-gara salah satu nasabah yang gagal bayar, itu diajukan untuk dicairkan asuransi untuk cover uang kerugian yang udah karena gagal bayar itu ternyata tidak bisa cair dengan alasan banyak. Artinya sama-sama bermasalah gitu loh. Sama-sama antara pihak lender, pihak nasabah atau pihak orang yang terlibat dengan pinjol itu
sama-sama ketika gagal bayar ini sama-sama bingung kayak gitu. Misalnya nih ya, ini karena apa ya? Ini salah satu kelemahan dari pinjaman digital ya. Misalnya ada salah satu kasus di mana seorang nasabah pinjam uang di Kredivo. Kemudian dia tidak tinggal di alamat tempatnya. Kemudian dia sudah hapus nomornya. Kemudian dia sudah hapus aplikasinya. Semua tidak bisa diakses. Ya kan? Gagal bayar di situ. Nah, si lender ini mau nagih kemana? Misalnya. Terus si lender ini misalnya kemudian diajukan ke asuransi, apakah otomatis tercover? Nah, ini juga kendala kayak gitu kan. Kendalanya dari mana? Dari berita yang saya sebutkan tadi kayak gitu. Nah, kalaupun ini cair atas kerugian yang terjadi pada si pihak lender karena gagal bayar yang seperti itu tadi, maka si lender ini pun juga TWP 90 hari lah atau di atas itu. Ini ketika dia bisa mencairkan misalnya, harusnya otomatis disampaikan kepada pihak nasabah gitu. Nah, jadi maksud saya begini, konten hari ini adalah dugaan saya ketika kita misalnya gagal bayar dan tidak ada konfirmasi, tidak ada tagihan dari pihak pinjol, itu ada dua kemungkinan. Satu, memang sudah tercover oleh pihak asuransi tapi tidak tahu, dan itu masih dianggap utang, tidak dianggap lunas karena mereka punya keyakinan karena yang bayar asuransi itu pihak si lender itu, tuh kan. Yang kedua, kemungkinan kalau nggak ditagih itu kemungkinan karena pinjolnya sudah bangkrut kayak gitu. Bangkrut tidak bisa membayar pihak ketiga. Itu dianggap sebagai kondisi bangkrut atau gagal bayar di pihak lender. Dan data terakhir itu memang sejak akhir 2023 banyak pihak lender ini yang kemudian TWP 90-nya itu di atas 5%. Artinya berarti banyak yang gagal bayar seperti itu. Nah, jadi memang sengaja saya video kali ini adalah soal membahas tentang asuransi. Kemudian ini juga penting. Kita ngopi dulu ya sebentar. Ini masalah asuransi jiwa. Jadi ada memang di bank konvensional ya yang saya ingin jelaskan. Jadi pihak nasabah ini diikutkan asuransi. Ketika gagal bayar karena meninggal maka otomatis lunas. Tapi kalau finance ketika gagal bayar karena meninggal misalnya, otomatis BPKB akan diantarkan. Nah, ini clear ya, nggak ada masalah ya. Yang masalah begini maksudnya, saya ulang. Pihak nasabah gagal bayar sudah call 7, artinya sudah lebih dari 7 bulan tanpa jaminan. Ya, tanpa jaminan. Kemudian pihak lender ini mengasuransikan atas gagal bayar si nasabah tadi. Cairlah misalnya asuransi. Nah, si pihak nasabah ini tetap berstatus hutang karena kondisinya 7 bulan itu bukan karena meninggal dan karena apa tadi ya kan, karena meninggal dunia lah, itu tetap di atas hutang padahal sudah tergantikan oleh pihak asuransi. Nah, ini mohon kalau ada yang paham soal ini, saya mohon untuk diberikan data, atau kalau misalnya dari pihak OJK menonton video ini, saya ingin belajar banyak tentang bagaimana sebetulnya pandangannya ketika ada pihak nasabah yang gagal bayar dan pihak lender sudah mengasuransikan dan cair kayak gitu. Kan otomatis kerugiannya sudah ditanggung kan oleh asuransi. Tapi kenapa kok di sini nasabah itu misalnya apakah dia akan status ditagih lagi atau dibiarin saja? Nah, ini karena memang ada beberapa teman yang kemudian dia gagal bayar dan sampai saat ini belum ditagih dan aktif nomornya. Karena begini, ini maksudnya begini loh. Bukan masalah kita berani gagal bayar, bukan masalah kita berani pada debt collector, bukan masalah kita nggak takut. Ya itu sudah saya bahas
Selesai, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu takut dengan ancaman, itu semuanya sudah dilindungi oleh negara. Tapi yang saya maksud begini, bagi pribadi yang kemudian taat pada hukum ketentuan Allah, hukum agama, kan dia masih punya hutang. Nah, status hutang yang sudah diganti oleh pihak asuransi ini gimana? Apakah masih harus dibayar atau tidak? Atau hanya sekedar karena kalau nggak ditagih gitu loh. Terus kalau kita mau bayar, apakah mereka menerima? Dan terus kalau mereka menerima, berarti kan untung mereka. Nah, ini yang saya kira bisnis ini yang saya kira tidak sehat di bank seperti ini gitu. Jadi menurut saya ketika persoalan ini tidak diterbuka, tidak disampaikan ke publik, maka itu termasuk fraud menurut saya. Padahal di Indonesia ini sudah jelas kita punya undang-undang informasi, yaitu hak untuk mengakses informasi itu ada, dan kewajiban negara itu juga punya untuk memberikan edukasi supaya mereka masyarakat cerdas di bidang pinjol seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian punya utang, punya istilahnya pinjol, terus kemudian sudah nggak ditagih, itu otomatis kalau udah di cover asuransi itu lunas atau tidak sudah saya jelaskan di sebelumnya. Itu dianggap lunas karena di cover, itu apakah tetap ditagih atau nggak ditagih, kayak gitu maksudnya. Paham ya? Semoga ini bermanfaat, dan saya berharap ada diskusi di sini, ada sharing, ada feedback yang saya butuhkan, baik dari profesional maupun dari pihak yang bekerja tentu di perbankan, kayak gitu. Terima kasih, saya mohon maaf, selamat sore, dan saya pesan untuk teman-teman yang gagal bayar, yang kemudian mungkin sedih, stres karena sempit, jangan pikir kayak gitu ya. Udah, yang namanya orang gagal bayar karena nggak disengaja, karena kondisi ekonomi, itu tidak boleh memaksakan diri. Jangan lagi bayar hutang, bayar pinjaman dengan pinjaman, kayak gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.